Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim Asra, selaku ketua tim, dengan nama Akhirul Asra, bersama dengan teman-teman saya sebagai berikut ini. Saya Afdal Azrianto. Dan saya Faiz Akbar. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bisnis plan dari Asra Team. Jadi inilah presentasi bisnis plan kami yang terdiri dari 6 langkah. Yang langkah pertama itu adalah noble purpose, yang kedua itu adalah omset usaha yang dijelaskan oleh Pak SD Hadi. Langkah ketiga itu adalah pain and gain, yang keempat itu our product yang dijelaskan oleh saya sendiri Abdul Azrianto. Langkah kelima itu adalah kompetitor, dan langkah keenam itu adalah pelanggan yang dijelaskan oleh saudara Abdul Asra di akhir presentasi. Baiklah, pada bisnis plan ini saya akan menjelaskan tentang poin 1 dan poin 2, yaitu noble purpose serta omset usaha. Pertama, kita akan membahas tentang noble purpose tim Asra. Sebagai sebuah perusahaan atau bisnis, kita tahu bahwa kedudukan noble purpose ini sangat penting dalam suatu bisnis. Kenapa? Karena dengan adanya noble purpose, kita bisa tahu apa latar belakang kita mendirikan bisnis tersebut, serta apa tujuan kita, apa tujuan mulia kita dalam mendirikan perusahaan atau bisnis itu. Sebelum saya menjelaskan noble purpose yang dimiliki oleh tim Azra, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang kenapa kami memiliki noble purpose seperti ini. Yaitu pertama, kami masih menjumpai banyaknya anak-anak yang memiliki pola pikir bahwa menuntut ilmu itu hanya sekedar mencari nilai yang tinggi saja. Kemudian kita masih melihat maraknya anak-anak yang putus sekolah karena mereka masih menganggap remeh pentingnya suatu ilmu. Kemudian yaitu masih banyaknya anak-anak yang belum mengetahui minat dan bakatnya. Bahkan banyak dari mereka yang belum memiliki cita-cita, sehingga motivasi untuk belajar tersebut belum mereka miliki. Dan yang terakhir yaitu kurangnya sarana dan prasarana sebagai tempat untuk menggali potensi diri bagi anak tersebut. Maka dari itulah kami memiliki noble purpose sebagai berikut. Menyediakan tempat di mana siswa dapat belajar mencintai pembelajaran, bukan hanya sekedar mencari nilai yang tinggi saja. Seterusnya, belajar untuk bermimpi, meningkatkan motivasi, dan membantu siswa dalam mengatasi permasalahan yang mengganggu proses pembelajaran. Selanjutnya, bisnis yang kami tawarkan yaitu bisnis jasa berupa bimbel, dan kami beri nama sebagai Bimbel Azra. Kemudian kita masuk kepada poin kedua, yaitu omset usaha. Target omset kami pada tahun pertama yaitu sekitar 50 juta. Dan net profitnya sekitar 22 jutaan. Jika dilihat dari angkanya, mungkin bisa dibilang kami memiliki net profit yang cukup kecil. Tetapi kami mempunyai alasan kenapa net profit yang kami targetkan pada tahun pertama itu tidak terlalu tinggi. Alasannya yaitu pada tahun pertama kami akan memfokuskan untuk meningkatkan kualitas bimbel yang kami punya, bukan untuk mencari untung yang setinggi-tingginya. Karena jika kami meningkatkan kualitas bimbel kami dan nantinya jika kualitas bimbel yang kami miliki telah diakui masyarakat serta pelanggan kami, maka otomatis pada tahun-tahun selanjutnya pelanggan kami akan meningkat dengan pesat, sehingga net profit
yang pada awalnya sedikit, otomatis itu pada tahun-tahun selanjutnya akan terus meningkat. Kemudian itu segmen spesifik pelanggan kami adalah orang tua yang memiliki anak usia 10 sampai 19 tahun atau kita kenal dengan anak usia pelajar, yang mana pada usia ini anak-anak masih dalam sekolah SD sampai dengan SMA. Selanjutnya, area yang menjadi target ideal jangkauan bisnis kami adalah Provinsi Sumatera Barat. Dan yang terakhir, target awal pasar kami adalah Kota Bukit Tinggi. Lantas kenapa kami memilih Kota Bukit Tinggi? Karena berdasarkan letak geografis, Bukit Tinggi merupakan kota yang memiliki tempat yang cukup strategis. Dan pelajarnya pun berasal dari daerah mana saja. Baik itu berasal dari Kota Bukit Tinggi sendiri maupun kota dan kabupaten lainnya. Bahkan ada yang berasal dari provinsi luar Sumatera Barat seperti Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan lain sebagainya. Dan walaupun di Bukit Tinggi juga telah memiliki bimbel yang cukup banyak, maka kami akan berusaha semaksimal mungkin akan memberikan ciri khas pada bimbel kami, sehingga bimbel kami berbeda dengan bimbel yang lainnya. Dan kami juga akan berusaha keras untuk terus meningkatkan kualitas yang kami punya, agar orang lebih memilih bimbel kami sebagai pembelajaran mereka. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Afdal Zainto akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Untuk langkah yang ketiga adalah Pain and Gain. Pada langkah ketiga ini kami melakukan sesi wawancara. Hasil wawancaranya melalui Google Forms, maka grafiknya seperti berikut. Customer lebih mengutamakan kualitas pengajar yang berkompeten serta fasilitas, diikuti oleh biaya, lokasi, dan jumlah per kelas. Terlihat bahwa customer yang mengutamakan pengajar adalah 21 orang, fasilitas 13 orang, biaya 11 orang, lokasi 10 orang, jumlah per kelas 7 orang. Selanjutnya, maka kami merangkum suatu hasil wawancara itu. Banyak dari calon konsumer yang sulit mencari tempat bimbel dengan pengajar, fasilitas, biaya, dan lokasi yang sesuai keinginan. Calon konsumer mencari pengajar yang berkompeten, friendly, dan mempunyai metode belajar yang mudah dimengerti. Rata-rata calon konsumer menginginkan ruangan yang mendukung proses belajar, seperti Wi-Fi, buku, TO, dan modul belajar. Calon konsumer ingin biaya yang ekonomis dan orang di dalam kelas tidak terlalu banyak, hanya berkisaran 1-10 orang saja. Lokasi bimbel yang strategis, dan tempat yang mudah untuk belajar. Kami merancang berdasarkan pengalaman konsumer, maka kami merancang suatu produk yang pengajarnya berkompeten, menguasai materi ringkas dan padat, menyenangkan dan juga merupakan seorang motivator yang baik. Bimbel mempunyai fasilitas meja, kursi, AC atau kipas angin, Wi-Fi, modul atau buku pembelajaran yang ringkas dan mudah dimengerti, serta WA Group yang membantu dalam pembelajaran online, dan materi di YouTube apabila ingin mengulang pembelajaran di rumah sendiri. Serta harga terjangkau dan ekonomis, yaitu sekitar hanya berkisar antara 15 sampai 30.000 setiap pertemuan. Bimbel yang diisi hanya 1-10 siswa saja per kelas, dengan lokasi perkotaan yang bersih dan jauh dari keramaian, bunyi motor ataupun mobil. Inilah produk yang kami tawarkan. Selanjutnya adalah our product. Kami mencari bimbel terkenar sebagai bahan referensi, diantaranya adalah bimbel Primagama, GO atau Ganesha Operation, Nurul Fikri,
serta Sony Sugima College. Ini adalah contoh bimbel referensi kami yang terkenal di Indonesia. Kenapa bimbel tersebut bisa terkenal? Maka adalah jasa yang ditawarkannya. Kami merangkum jasa-jasa yang ditawarkan oleh bimbel terkenal tersebut ada 5. Pertama adalah tempatnya kondusif buat belajar, fasilitasnya lengkap dan nyaman. Pengajarnya sangat menguasai materi, profesional, dan selalu siap buat konsultasi dan perhatian sama anak muridnya. Lengkap ada panduan tentang info PTN atau PTS dan prodi-prodinya. Juga ada tryout-nya yang membantu untuk mengetahui materi yang sudah dikuasai dan belum. Dan juga ada contoh-contoh soal SBMPTN, baik itu dari tahun-tahun sebelumnya ataupun prediksi. Mempunyai metode dalam pemahaman dan mempercepat penyelesaian soal. Mempunyai metode dalam pemahaman dan mempercepat penyelesaian soal. Di bimbel GO sendiri itu ada namanya rumus stacking, itu sangat membantu siswa dalam mengerjakan soal secara cepat dan efektif sehingga tidak membuang waktu. Inilah jasa yang ditawarkan oleh bimbel terkenal tersebut. Pengajar yang profesional, berkompeten, menguasai materi, ringkas dan padat, menyenangkan, bimbel yang punya fasilitas meja, kipas angin, dan suasana ruangan yang nyaman sehingga meningkatkan motivasi belajar. Ada seperti modul atau buku pembelajaran yang ringkas disediakan, WA group, dan video di YouTube. Harganya juga terjangkau atau ekonomis, yaitu sekitar 15 sampai 30.000 saja setiap pertemuan. Dengan lokasi di perkotaan yang bersih dan jauh dari keramaian bunyi motor ataupun mobil. Jadi inilah konsep bimbel yang akan kami tawarkan berdasarkan referensi bimbel yang sudah terkenal tersebut. Baiklah, pada bisnis plan selanjutnya kita akan membahas tentang kompetitor. Kita harus mengetahui kompetitor kita agar kita mengetahui level dan kenapa pelanggan harus membeli jasa kita. Berikut kompetitor kami. Kompetitor kami di Bukit Tinggi yaitu Indonesia Operation, lihatlah banyak watonnya, Gamma, Alphatin, dan Prime Generation. Apa keunggulan dari saingan kami tersebut? Inilah keunggulan dari kompetitor kami yang kami jadikan satu. Yang pertama, mereka memiliki ruangan yang nyaman, menyediakan buku latihan untuk SBMPTN, mempunyai tips-tips dan cara cepat dalam menyelesaikan soal sulit, nama perusahaan yang terkenal dan terpercaya, pengajar yang profesional, fleksibel dan cepat tanggap dalam menghadapi masalah, menyediakan konsultasi dalam menyelesaikan masalah. Dari keunggulan-keunggulan ini, kita tahu bahwa para kompetitor ini lebih cenderung kepada para siswa dapat menyelesaikan suatu soal dengan cepat dan tepat. Di mana nomor purpose mereka juga untuk membawa para siswa dapat ke perguruan tinggi yang mereka sukai atau yang mereka cita-citakan. Tetapi hal ini berbeda dengan keunggulan dari kompetitor dan jasa yang kami inginkan. Keunggulan jasa kami dari kompetitor tersebut adalah kami menyediakan pengajar yang lebih akan mengutamakan membuat pembelajaran yang menyenangkan, di mana murid dapat menyukai dan memahami tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, menyediakan WA Group, membantu dalam pembelajaran online dan materi di YouTube atau aplikasi lainnya, dan juga video motivator. Yang ketiga, dengan lokasi di perkotaan yang bersih dan jauh dari keramaian bunyi motor ataupun mobil, dan pembelajaran di luar ruangan. Untuk agar murid tidak bosan di dalam ruangan dan lebih mengetahui bagaimana daerah luar. Apalagi dalam pembelajaran bimbel bahasa Inggris, kami membuat pembelajaran di mana murid-murid kami dapat secara langsung berbicara bahasa Inggris dengan orang-orang asing. Ini sangat tepat apabila kita berada di kota wisata seperti Bukit Tinggi. Yang keempat, harga terjangkau dan ekonomis, yaitu sekitar 15 sampai 30.000 setiap pertemuan.
dan adanya pengaturan rasio siswa per kelasnya agar siswa tidak terlalu kesempitan atau sedikit sulit dalam bertanya. Yang kelima, menyediakan tempat curhat jika terdapat masalah yang mengganggu proses belajar. Yang keenam, menyediakan buku tentang ahli matematika dan para ahli di bidang lainnya yang mampu menunjang semangat belajar siswa. Dan juga ini untuk meningkatkan motivasi membaca buku nih. Selanjutnya, business plan kami. Yang akan kami bahas adalah pelanggan. Selanjutnya, strategi agar usaha kami dikenal luas, yaitu kami membagikan brosur-brosur di sekolah, promosi online, mana di sosmed ke di YouTube atau yang lainnya. Ini sangat penting karena banyak dari remaja-remaja sekarang yang main di HP. Promosi masyarakat untuk orang tuanya, memenangkan penghargaan bisnis, mengikuti pameran bisnis, mengikuti berbagai event sosial. Kalau yang 3 terakhir ini untuk agar bisnis kami lebih dipercaya dan lebih terkenal. Strategi membuat calon pelanggan tertarik dengan jasa yang ditawarkan. Berikut caranya. Kalau dari bimbel kami menyediakan jasa pembelajaran yang semaksimal mungkin. Memiliki kurikulum dan sistem pembelajaran berbeda dengan bimbel lainnya, menampilkan para pengajar yang profesional dan bukti peraihannya. Komunikasi yang baik dengan para konsumen, menyediakan fasilitas yang berbeda dengan bimbel lainnya, yaitu perpustakaan kecil seperti buku-buku tadi, memiliki harga yang terjangkau, logo yang unik agar lebih berbeda gitu, menampilkan testimoni konsumen yang telah ikut kursus, menampilkan sertifikat penghargaan bisnis, aktif dalam sosmed dan memberikan gambaran proses pembelajaran yang menyenangkan di bimbel tersebut. Cara strategi promosi. Berikutnya, cara merespon pelanggan. Pelanggan pasti merespon seperti bertanya atau membeli dan komplain. Kalau kami dapati pelanggan yang bertanya dan membeli, maka kami akan melayaninya dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan sopan santun. Jika didapati pelanggan yang komplain, ini sangat penting nih. Maka kami akan mengajak pelanggan tersebut berdiskusi dan mencari jalan keluar terbaik dalam komplain tersebut. Tapi komplain ini memang penting. Kalau misalkan dia komplain misalnya fasilitas kurang, itu penting kan untuk diperbarui ataupun diperbaiki. Selanjutnya, memperbarui strategi membuat pelanggan loyal. Ini hal penting dalam bisnis. Kalau kita telah mendapatkan pelanggan, bagaimana cara membuat pelanggan tetap percaya pada kita atau loyal? Yang pertama, kami memperbarui kurikulum dan sistem pembelajaran agar pembelajaran nggak jadi membosankan. Memperbarui desain tempat bimbel agar lebih menarik. Mungkin awalnya sederhana dan kami akan tetap memperbaruinya untuk perkembangannya. Yang selanjutnya, memberikan kartu keanggotaan bagi pelanggan yang setia dan mempertahankan hal-hal yang disukai oleh pelanggan. Jika pelanggan suka bercanda dengan gurunya, kalau nggak mengganggu proses belajar, ya dipertahankan. Selalu memperbaharui dan mempertajam proses pembelajaran di dalam kursus. Ya, lebih motivasi gitu. Memperbarui fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Ini penting. Sudah habis. Itulah bimbel business plan bimbel Astra. Kita dapat melihat di sini bimbel yang kami terapkan berbeda dengan bimbel yang lainnya seperti Gamma GO yang mengutamakan siswa dapat menyelesaikan masalah sulit, tapi di sini kami ingin memberikan motivasi bagi siswa agar mau belajar. Itulah yang kami utamakan. Itulah yang menjadi ciri khas bimbel kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.